Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid dan majlis ini untuk sama-sama kita melanjutkan taklim kita seperti biasa, membahas ilmu akidah dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, menambahkan kepada kita keimanan semakin kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam selalu kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang selalu melaksanakan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita mengenai kehidupan akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian kita pada fase terakhir dari kehidupan manusia, yaitu fase surga atau neraka. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai surga dan beberapa keadaan di dalamnya serta orang-orang yang ada di dalamnya, dan maka pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan kehidupan neraka dan hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang di dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, neraka merupakan sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman, azab-azabnya kepada orang-orang yang menentang syariat Allah, menentang keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat penentangan itu yang penentangan secara mutlak, yaitu orang yang sama sekali tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya tentu saja tidak akan mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, ataupun orang-orang yang dia sebenarnya sudah menyembah Allah, beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetapi masih melakukan kemaksiatan kepadanya. Jadi neraka ini adalah tempat hukuman yang Allah berikan. Dan neraka bukanlah merupakan hanya sebuah simbol dari hukuman belaka seperti yang difahami oleh orang-orang yang di luar pemahaman yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dinyatakan bahwa neraka itu adalah simbol daripada keburukan, simbol daripada hukuman saja. Tidak, tapi kita meyakini secara nyata bahwa Al-Qur'an, bahwa neraka maupun surga maupun tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berisi untuk neraka adalah hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka yang melanggar. Nah, neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum diciptakan makhluk Allah, maksudnya belum diciptakan dunia dan segala isinya, belum diciptakan manusia, maka neraka dan surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang diyakini oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan di dalamnya. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa neraka maupun surga adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan sejak dahulu dan sifatnya adalah abadi, sifatnya adalah kekal sampai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan kekekalan di sini bukan
bahwa surga dan neraka tidak mungkin hancur, ya. Tetapi maksud dari kekal di sini adalah waktunya yang sangat lama, waktu yang tidak terbatas sehingga dia bagaikan kekal selama-lamanya. Tetapi kalau makna kekal dalam arti tidak akan hancur, tidak akan mati, tidak akan binasa, maka tentu saja itu hanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain, siapapun adanya, apapun itu bentuknya, maka akan hancur, atau dalam arti mampu untuk hancur, dapat dihancurkan, ya, dapat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa dihancurkan, dimatikan hanyalah penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud, ya, berbagai penjelasan di dalam Al-Quran berkaitan dengan surga dan neraka bahwa akan kekal selama-lamanya adalah sebuah jarak waktu yang sangat panjang luar biasa, yang kita sendiri tidak terbayangkan panjangnya, sehingga sepertinya kita kekal di dalamnya selama-lamanya, ya, tidak seperti dunia yang sangat terbatas ini. Kemudian rahimakumullah, berkaitan dengan neraka di sini ada penjaga neraka, ya, baik surga maupun neraka memiliki penjaga masing-masing, ya, memiliki penjaga masing-masing, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan, telah mengkuasakan setiap surga maupun neraka dengan penjaganya, ya. Penjaga surga dikenal dengan malaikat Ridwan, yaitu pemimpin dari penjaga surga. Sementara untuk penjaga neraka dikuasakan atau dipimpin oleh malaikat yang disebut dengan malaikat Malik, ya. Dan penyebutan nama malaikat Malik ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Penjaga neraka adalah para malaikat yang keras dan menakutkan, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas, yang merupakan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di dalamnya ada malaikat-malaikat ghilazun, yang kasar, syidadun, yang keras, ya, yang sifatnya keras, karena memang sesuai dengan sifat daripada neraka tersebut yang mengerikan, yang keras dan lain sebagainya. Jadi di dalam neraka itu ada malaikat yang jumlahnya banyak juga, yang memiliki tugas masing-masing, tetapi malaikat yang paling utama atau pemimpin daripada malaikat-malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian keadaan neraka. Di sini banyak sekali keadaan neraka, tapi akan disebutkan hanya sebagian saja dari keadaan-keadaan tersebut. Yang pertama adalah neraka memiliki tingkatan-tingkatan, sebagaimana kemarin disebutkan surga pun memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Kalau untuk surga biasanya disebutnya dengan darajat, derajat-derajat yang tinggi. Tapi kalau untuk neraka disebut dengan darokat, yaitu derajat-derajat yang sifatnya turun ke bawah. Jadi semakin bawah semakin mengerikan derajatnya. Dan ini disebutkan beberapa isyarat di dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang akan memiliki derajat-derajatnya, bagian-bagiannya, ya, derajatnya di surga maupun neraka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan ini ada sebuah ayat yang mungkin cukup kita kenal atau pernah kita dengar, ya, baik maknanya maupun ayatnya. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan atau tempatnya adalah di dasar neraka yang paling bawah. Jadi dasar neraka, kerak neraka yang paling bawah. Artinya ini ada isyarat yang sangat kuat bahwa neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tentu saja tingkatan-tingkatan tersebut sebagaimana tingkatan-tingkatan di dalam surga sesuai dengan amal keburukannya masing-masing. Ya, sesuai dengan amal keburukannya masing-masing. Orang-orang kafir yang nanti kelak akan dikekalkan di dalam neraka, tentu saja dosa mereka tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Dosa mereka yang sama atau yang umum mereka lakukan adalah mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan perintah-perintah Allah, ya. Tetapi dalam jenis kemaksiatan antara yang satu dengan yang lain pun berbeda-beda. Ya, ada orang kafir yang subhanallah mungkin akhlaknya baik luar biasa kepada sesama manusia, ada yang seperti itu. Ada yang perhatiannya luar biasa, ada yang baik luar biasa, tapi yang jahat pun ada. Seperti orang mukmin juga, ada yang baik luar biasa kepada kita sesama manusia, ada juga yang jahat, ya, ada juga yang tidak peduli dengan lainnya,
melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, semua itu memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan pahala, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan, ya. Berikutnya pintu neraka. Sebagaimana juga surga memiliki beberapa pintu, maka neraka juga memiliki beberapa pintu. Ya, kalau pintu neraka disebutkan di dalam Al-Qur'an pintunya ada 7 buah. Ya, pintunya ada 7 buah. Kalau surga kemarin disebutkan pintunya ada 8. Ya, pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka di sini disebutkan dalam surat Al-Hijr ada isyarat ya bahwa atau penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pintu-pintu neraka ada 7. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan, yang diancamkan kepada mereka semua orang-orang kafir. Laha sab'atu abwabin. Ya, neraka jahanam itu memiliki 7 buah pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum, dan masing-masing pintu itu telah ditetapkan untuk golongan masing-masing. Sebagaimana surga juga, ada orang yang ahli puasa maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan. Ada orang yang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat dan lain sebagainya. Jadi juga neraka memiliki pintu masing-masing. Dan yang menetapkan ya masih adalah tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini punya 7 buah pintu yang semua orang bisa masuk ke dalamnya sesuai dengan amal kemaksiatan mereka. Berikutnya bahan bakar neraka. Tadi di awal ayat sudah kita sebutkan ya, neraka tentu saja yang isinya api, dia memerlukan bahan bakar supaya hidup apinya. Bahan bakar neraka yang paling utama adalah manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan batu. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan waquduhan nasu wal hijarah. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya, yang bahan bakarnya annas, manusia, orang-orang yang kafir, orang yang durhaka, wal hijarah, dan batu-batu. Dalam beberapa riwayat disebutkan dari sebagian sahabat ya, tetapi bukan sampai derajat hadis, atau disebutkan sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan batu yang merupakan batu yang diletakkan di dalam surga sebagai bahan bakarnya adalah disebut dengan hajarul kibrit. Kibrit itu bahan batu yang dibuat untuk korek ya, istilahnya saya agak lupa ya, batu yang untuk bahan bakar korek api. Memang dia sifatnya membakar. Yang sifatnya adalah batu itu sifatnya membakar. Ya, jadi disebutkan bahwa bahan bakarnya adalah batu kibrit yang sifatnya adalah membakar seperti yang ada di dunia juga. Kemudian dahsyatnya neraka. Beberapa hal yang berkaitan dengan dahsyatnya atau ancaman-ancaman yang akan dilihat seorang di dalam neraka. Seluruh bagian neraka adalah sesuatu yang sangat panas. Tidak ada bagian neraka pun yang ada yang dingin atau ada yang sejuk, tetapi memang tingkat panasnya berbeda antara bagian satu dengan yang lain. Di sini salah satunya disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ya, dan golongan yang sebelah kiri, apakah kalian tahu apa itu golongan yang sebelah kiri? Ya, kiri ini biasanya selalu dikonotasikan, selalu diidentikan dengan yang buruk ya. Dan yang dimaksud dalam surat Al-Waqi'ah para golongan kiri ini adalah orang-orang penduduk neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Apakah kalian tahu apa itu para golongan yang sebelah kiri ya, yang menerima kitabnya juga dengan tangan kirinya? Fi samumin, di dalam sebuah api yang sangat panas. Samum itu api yang sangat panas, dalam angin ya, angin dari api yang sangat panas. Wa hamim, dan juga air yang sangat panas, air yang mendidih ya, air yang mendidih. Wa dhillin miyahmum, dan juga ada bayangan atau ada tempat teduhnya. Ada mereka bisa berteduh, tapi pun teduhnya juga sangat panas. Miyahmum, dari asap yang hitam ya. Jadi kita yang dekat api, meskipun kita tidak memegang api, terkena anginnya atau kena hawanya saja, atau suasana di tempat yang panas pun akan merasa sangat panas ya. Begitu juga kurang lebih keadaan di neraka. Naudzubillah min dzalik. La baridin wala karim, yang tidak ada rasa dinginnya, tidak ada rasa sejuknya sama sekali, dan tidak ada rasa yang menyenangkan, tidak ada yang rasa kita tenang di dalam neraka. Jadi ini keadaan umum neraka seperti itu. Ini bukan apinya ya, ini hanya sesuatu yang berasal dari apinya. Ada hawa panasnya, ada keadaannya ya, tempat yang penduduk sangat panas ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini juga masih berkaitan dengan dahsyatnya neraka dan azab yang ada di dalamnya, bahwa daya bakar yang ada
di dalam neraka tidaklah menyisakan sedikit pun. Tidaklah menyisakan sedikit pun. Artinya kalau sudah terbakar dengan api neraka maka akan hancur sehancur-hancurnya. Hanya saja memang sunnatullah atau hukum Allah yang berlaku di neraka bahwa setiap kali yang akan hancur ya maka akan dikembalikan lagi ke dalam keadaan semula secara otomatis. Karena tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian. Dalam sebuah hadis yang sahih ketika penduduk surga sudah mulai masuk ke dalam surga semuanya, penduduk neraka juga sudah mulai masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, lalu didatangkanlah kematian dalam wujud seekor kambing yang berwarna putih. Kabsyun amlah, kambing jantan yang berwarna putih. Lalu dipanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian tahu apa itu makhluk tersebut? Mereka menjawab, ya kami tahu ya Allah, itu adalah kematian. Lalu dipanggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka, tahukah kalian apa makhluk itu? Kemudian mereka menjawab, ya kami tahu ya Allah, itu adalah kematian. Lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kambing tersebut yang merupakan kematian disembelih di hadapan mereka semua. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, ya ahlul jannah, ya khuludun la mauta fiha. Ya penduduk surga sekarang adalah kekekalan yang ada, tidak ada kematian sama sekali. Begitu juga dikatakan kepada ahlun nar, ya ahlun nar khuludun la mauta fiha, semuanya kekal, tidak ada kematian lagi. Jadi di surga dan neraka sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Sudah tidak ada yang namanya kematian. Semuanya akan tetap hidup bagaimanapun. Dalam keadaannya yang menyusahkan maupun dalam keadaannya yang baik, maka semuanya akan merasakan itu. Tidak ada kematian sama sekali. Jadi setiap azab yang Allah berikan kepada seseorang akan terus berganti. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat disebutkan, la yukhaffafu anhumul azab, tidaklah akan diringankan azab dari mereka. Itu kalau mereka sudah kekal di dalam neraka. Mau diringankan dengan apa? Ya mungkin Allah maha kuasa segala sesuatu, bisa saja ada yang dimaafkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara umum azab di neraka itu tidak ada keringanannya. La yukhaffaf, tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah azabnya. Bahkan mungkin kalau ditingkatkan mungkin sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu api yang ada di dunia ini disebutkan dalam sebuah hadis merupakan satu bagian yang di antara 70 bagian dari neraka. Jadi neraka, api kita yang paling panas yang di dunia ini yang mungkin bisa dibuat oleh manusia, itu adalah 1/70 bagian dari panasnya api neraka. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan tentang panasnya api neraka ini. Api neraka itu warnanya hitam. Dan dari api yang di dunia ini yang warnanya merah umumnya atau kuning, itu kalau dipanaskan nanti akan berubah. Rasulullah menyebutkan beberapa warna. Akan dipanaskan menjadi warna begini, akan dipanaskan menjadi warna begitu, sampai akhir yang paling panas adalah api neraka yang warnanya hitam. Ya, kalau saya sendiri pribadi sampai sekarang belum pernah melihat api di dunia ini warnanya hitam. Kalau warna biru ada, warnanya merah, kuning ada. Tapi kalau sampai warnanya hitam, wallahu alam seperti apa panasnya. Dan itulah neraka yang akan Allah berikan di dalamnya, api yang warnanya na'udzubillah sampai menjadi hitam. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi neraka ini seperti yang digambarkan tadi merupakan azab-azab, dan api-api neraka dan seluruh bentuk azab-azab Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk apinya atau dalam siksaan-siksaan yang lain merupakan bentuk dari azab yang sifatnya fisik, ya, yang azab yang sifatnya fisik. Tetapi ada juga azab yang sifatnya adalah maknawi. Sebagaimana juga surga, ada yang kenikmatannya berupa kenikmatan fisik, berupa kenikmatan yang luar biasa yang tiada batasnya, istana, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Ada juga kenikmatan yang sifatnya maknawi, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang baik akan ditambahkan husna, akan diberikan husna yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya ini menurut para ahli tafsir adalah merupakan ar-ru'ya ilallah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di dalam neraka, ada yang azabnya sifatnya fisik seperti yang dengan api yang mengerikan ini, dan ada juga yang sifatnya maknawi. Seperti maknawi adalah digambarkan dalam orang-orang yang membentuk atau membuat patung berupa atau gambar berupa makhluk Allah yang hidup, ya, dan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam sebuah hadis
Rasulullah SAW menyatakan bahwa azab terhadap orang yang mematung seperti itu terhadap makhluk hidup, maka di neraka adalah diminta untuk menghidupkan patung tersebut sementara dia tidak bisa. Jadi azabnya cuma disuruh minta untuk menghidupkan patung. Jadi tidak ada istilahnya disiksa secara fisik dan lain-lain, tetapi permintaan atau hukuman dia untuk menghidupkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia hidupkan itu adalah azab tersendiri. Ya wallahu alam bentuknya seperti apa? Ya mungkin dia menjadi stres atau dia menjadi pikirannya yang diazab dan lain sebagainya, wallahu alam. Tapi azabnya seperti itu. Dia diazab untuk menghidupkan makhluk yang dia buat itu, patung yang dia buat itu, sementara dia tidak bisa. Ya sementara dia tidak bisa selama-lamanya dia azab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirin rahimakumullah, azab Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis tersebut ya, ada yang sifatnya materi yang dirasakan oleh tubuh dan ada yang sifatnya adalah non materi atau maknawi. Neraka dapat berbicara. Jadi neraka ini rahimakumullah seperti makhluk-makhluk Allah yang lain juga bisa berbicara, bisa merasakan, bisa melihat, bahkan bisa mengeluh sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya bisa mengeluh. Ya, jadi untuk yang berbicara disebutkan di dalam surat Al-Furqan, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Dan apabila orang-orang itu yang sudah didekatkan, ya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu sudah didekatkan ke dalam neraka, apabila mereka telah melihat, lalu neraka melihat mereka, wa idza ra'athum, dan ketika neraka itu melihat mereka, orang yang ditarik diseret ke dalam neraka, neraka melihatnya, ya sami'u mim makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, sami'u laha, maka langsung akan terdengar dari neraka itu taghayyudan, suara yang menggeram, suara marah. Ya, artinya ada suaranya itu neraka. Jadi bukan sekedar makhluk yang tidak bersuara tidak ada, tapi punya kekuatan untuk mengeluarkan suara dan suara nyala apinya. Ya, di dalam hadis juga disebutkan ketika orang-orang rombongan dimasukkan ke dalam neraka, ya, attatil naru wa haqqa an ta'utta. Neraka itu mengeluarkan suara rintihan dan sungguh ia berhak untuk merintih, begitu dalam hadisnya kurang lebih. Ya karena apa? Banyaknya orang dimasukkan ke dalam neraka terus menerus sehingga dia mengeluh betapa banyaknya ya yang ditimpakan kepada neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Penduduk neraka secara global dibagi menjadi dua, ada yang kekal selama-lamanya dan ada yang tidak kekal. Yang kekal ini adalah khusus untuk orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka selama-lamanya tempatnya ada di neraka. Ya dalam berbagai ayat, di antaranya di sini dalam surat Al-Baqarah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi kekal, tidak akan dikeluarkan, kekal selama-lamanya. Ya dalam waktu yang sangat lama, tidak terbatas. Na'udzubillah min dzalik. Ini khusus untuk orang yang kafir. Ya karena dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya, yang menyembah dengan Allah juga sesembahan yang lain, yang menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, orang yang sekutu kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi akan mengampuni yang selain itu. Jadi silakan dosa seperti apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, selain syirik, selain kekafiran, maka Allah akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi orang kehendaki saja yang akan diampuni, yang akan diringankan, maka Allah akan meringankan. Dan tentu saja itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Nah inilah yang kedua, penduduk yang tidak kekal, yaitu ahlu tauhid, kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, yang menyembah Allah semata, tetapi dia masih saja melakukan kemaksiatan. Ya, dia menyembah Allah tetapi misalnya tidak sholat, meninggalkan sholatnya. Dia menyembah Allah tetapi tidak membayar zakatnya, ya tidak mau melaksanakan haji ketika sudah punya kesempatan, tidak mau berbuat baik, melakukan pelanggaran-pelanggaran, perzinahan, pencurian dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, maka mereka tempatnya adalah di neraka dan akan dikeluarkan. Dan suatu saat akan dikeluarkan.
Dan orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam ini seperti dalam sebuah hadis yang sahih disebut dengan jahannamiyun dalam riwayat hadis sahih Bukhari. Mereka disebut dengan orang jahannamiyun, orang-orang mantan neraka jahanam. Ya, karena badannya terbakar kemudian dibersihkan lagi dan disebut dengan jahannamiyun, orang yang pernah merasakan daripada neraka jahanam. Dan di antara penduduk neraka yang paling banyak ternyata adalah dari kelompok perempuan. Nah, ini disebutkan dalam berbagai hadis. Salah satunya di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW berbicara di hadapan perempuan-perempuan. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hari raya, ya, dalam khutbah hari raya. Lalu Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian perempuan, wahai kalian kaum perempuan, ya tasaddaqna, banyaklah kalian itu bersedekah, berbuat baik dan lain sebagainya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian ini adalah penduduk neraka yang paling banyak jumlahnya dari kelompok perempuan. Jadi yang paling perempuan paling banyak, ya, daripada banding laki-laki. Ini secara globalnya. Faqulna, lalu mereka berkata, walimadhalika ya Rasulullah, mengapa bisa perempuan, ya, yang masuk ke dalam neraka? Rasulullah SAW berkata, ya, tukthirnal la'n, kalian itu banyak mengurangkan la'n. La'n itu sebenarnya kalimat laknat. Laknat ini bukan melaknat saja, tapi kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat kecaman, kalimat-kalimat yang enggak enak, yang kurang baik, yang tidak pantas, itu termasuk dari laknat. Jadi dia banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk dari perempuan, sehingga salah satu sebabnya mereka banyak di neraka. Watakfurnal ashir, ini salah ketik, ya, bukan masyir tapi ashir, ya, watakfurnal ashir. Watakfurnal ashir artinya kalian itu banyak menantang keluarga. Ashir itu aslinya keluarga, tapi yang dimaksud di sini adalah suami. Ya, banyak perempuan yang tidak mau tunduk kepada suaminya. Nah, ini hati-hati. Ya, ini peringatan bagi kaum perempuan sebenarnya. Banyak kaum perempuan yang dimasukkan neraka karena dua hal tersebut. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, meskipun demikian bukan berarti ya kita nyantai saja dan lain sebagainya, tidak, ya. Tapi kita tetap berusaha untuk berbuat sebaiknya bagi kaum laki-laki ini, ya. Naudzubillah kalau kita sampai dimampirkan ke dalam neraka. Nah, ini yang terakhir, hadirin rahimakumullah. Ini adalah manusia-manusia yang telah diisyaratkan masuk ke dalam neraka. Ya, di antaranya adalah istri Nabi Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam, sebagaimana diceritakan di penghujung dari surat At-Tahrim, ya, bahwa Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya itu adalah perempuan-perempuan dari penduduk neraka, ya, penduduk neraka. Tapi wallahu a'lam apakah mereka ini akan kekal selama-lamanya atau tidak, ya, wallahu a'lam. Mungkin mereka ada kesalahan lalu mereka dimampirkan ke dalam neraka, tapi kemudian akhirnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Abu Lahab dan istrinya yang kita tahu bersama, ini ada sampai surat yang diturunkan khusus untuk mereka berdua, yaitu surat Al-Lahab, yaitu surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Sampai akhir ayat itu cerita untuk suami istri yang sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Amr bin Amir Al-Khuzai, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Amr ini dia sedang menyeret badannya di neraka. Jadi dia mungkin terseok-seok di neraka, dilihat oleh Rasulullah SAW, kemudian diceritakan kepada para sahabat. Pembunuh Ammar bin Yasir itu dikatakan, dan yang menyalibnya itu dalam sebuah hadis juga beliau Rasulullah mengatakan akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga dalam Al-Quran banyak, misalnya kisah Fir'aun, ya, Fir'aun itu secara nyata dimasukkan ke dalam neraka, ya, kemudian juga Qarun dan juga Haman dan orang-orang yang menentangnya, semuanya adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk para umat-umat Nabi terdahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya juga adalah isyarat-isyarat orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, hadirin rahimakumullah, ini azab yang tidak terperikan dari neraka. Di sini ada kisah, ya, yang mungkin bisa kita renungkan bersama, ya, perbandingan antara antara dunia dan neraka. Di sini diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, yu'ta bi an'ami ahli dunya. Ada penduduk neraka yang paling dulu di dunia itu mendapatkan nikmat yang paling banyak. Wallahu alam siapa? Orang yang paling kaya, orang yang paling senang di dunia, orang yang paling banyak merasakan kenikmatan. Mungkin selama hidupnya dia tidak pernah merasakan kesusahan, tapi orang ini ternyata merupakan penduduk neraka.
Lalu orang itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dimasukkan pertama kali. Ketika waktunya dia masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dicelupkan saja sebentar. Ya, di sini dalam di kalimatnya fayus bahu finnari sabghah. Sekali saja dicelupkan ke dalam neraka. Sebentar dicelupkan, diangkat lagi. Lalu ditanya orang tersebut, "Ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun?" Apakah kamu setelah dimasukkan ke dalam azab neraka ini pernah dulu seumur hidupmu, selama kamu ini hidup, pernah merasakan kenikmatan meskipun sedikit saja? Wahal marrabika khairun qattun? Apakah kamu juga pernah melihat atau merasakan kenikmatan sedikit saja seumur hidupmu? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, tidak pernah sama sekali. Artinya apa semua kenikmatan yang dia nikmati selama hidupnya di dunia sebagai orang yang paling banyak merasakan kenikmatan dari Allah, ternyata ketika sedikit saja dicelupkan ke dalam neraka, sudah hilang seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sepertinya tidak ada dapat ia merasakan kenikmatan. Ini hanya ingin kita meminta untuk kita merenung dari Rasulullah SAW bahwa betapapun kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, kalau kita melanggar Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita sampai mampir sebentar saja di dunia, di neraka, maka apapun yang kita rasakan ini, semua syahwat yang kita lakukan, semua kenikmatan yang kita ambil, tidak ada bandingannya sama sekali dengan sedikit saja mencicipi dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dalam sebuah hadis sahih, ya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan orang yang paling rendah azabnya di neraka, yaitu seseorang yang dipakaikan sendal dari api. Yang dipakaikan sendal dari api. Yang ketika dipakaikan sendal itu, otaknya langsung mendidih. Bisa dibayangkan, apinya saja di bawah, kalau otaknya mendidih apalagi bagian-bagian yang lain. Tidak bisa terbayangkan seperti apa bentuknya. Ya, itu adalah penduduk yang paling rendah azabnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan penduduk surga yang paling ringan atau yang paling sedikit pahalanya, nggak ada perbandingan sama sekali. Orang yang paling rendah mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan semua itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah ya sekilas pembahasan kita tentang neraka. Memang tidak saya sebutkan secara mendetail, ya, dan insyaallah untuk pembahasan yang mendatang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu berkaitan dengan hari kiamat dan tanda-tandanya. Ini karena penting, ya, dan belum kita bahas. Insyaallah akan kita bahas mengenai tanda-tanda kiamat tersebut, ya, secara global juga, karena waktu yang sempit ini mungkin tidak bisa kita jelaskan secara mendetail tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Demikian hadirin rahimakumullah pembahasan kita pada hari ini, ya. Dan masih ada waktu sedikit mungkin sebelum waktu Isya, kalau jika ada yang ingin bertanya atau ingin sesuatu yang diperjelas, kami persilahkan. Cukup, Pak? Baik. Jika tidak ada, rahimakumullah, ini saja pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang telah kita dengar ini bisa menjadi bahan renungan bagi diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk selalu taat kepadanya, untuk selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada kematian, selalu ingat kepada akhirat kita, di mana kita akan mendapatkan dua pilihan saja, yaitu antara surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hisab yang memberatkan kita, tanpa ada hukuman yang mendahului daripada masuknya kita ke dalam surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.